Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Sekaranggraini dari Prodi Psikologi dengan NIM 22108011101 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tentang mengapa banyak manusia yang melanggar norma agama maupun sosial dan bagaimanakah cara untuk mengatasi manusia agar kembali ke hakikat manusia sebelumnya, dan serta akan menyampaikan tentang cara langkah-langkahnya. Seperti yang kita ketahui, norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan yang berisi larangan, perintah, dan anjuran-anjurannya. Sedangkan norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan-batasan wilayah tertentu. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mengapa manusia banyak melakukan pelanggaran baik norma sosial maupun agama, karena disebabkan oleh banyaknya manusia yang tidak menaati peraturan itu tersebut. Untuk lebih jelasnya, penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran norma disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya yaitu faktor materi atau faktor sikap individualisme yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, ada beberapa hal atau contoh penyebab manusia melanggar norma, yaitu 1. Memiliki sikap tidak mau tahu atau acuh kepada hal apapun. Sikap tidak mau tahu adalah sikap yang tidak mau mengambil resiko. Jadi, mau hal tersebut haram atau halal tetap dilakukan. Biasanya, orang seperti ini telah menjadi penghambat bagi keinginannya atau pencapaiannya. Yang kedua, memiliki sikap membela diri. Sikap membela diri merupakan alasan yang tidak kalah seringnya dijadikan orang sebagai alasan untuk menghalalkan sebuah perbuatan atau perilaku yang mencoreng atau tidak benar. Ketiga, merasa selalu benar. Sikap seseorang yang selalu merasa benar, dia tidak mau mendengarkan atau memakai pendapat orang lain, karena pendapat orang lain tidak cocok dengan pendapatnya, sehingga ia berani melanggar norma itu. Tipe orang semacam ini sangat sedikit berhubungan atau sangat sulit berhubungan dengan masyarakat karena memiliki sifat ego yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah tidak setuju dengan ketentuan norma. Alasan ini terjadi, tetapi bila diselidiki mungkin pernah terjadi. Alasan melanggar norma di dalam konteks ini lebih merupakan berkata dengan prinsip yang dianut seseorang, tetapi tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena setiap aturan yang dibentuk tidak bisa memuaskan setiap orang. Artinya, jika suatu norma sudah dibuat dan disepakati oleh lembaga, maka setiap orang harus mematuhinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pelanggaran norma agama. 1. Melakukan perzinahan. 2. Memfitnah orang lain. 3. Tidak melaksanakan ibadah. 4. Berkata kasar kepada orang yang lebih tua. 5. Menganiaya orang lain. 6. Membunuh. 7. Mencuri milik barang orang lain. 8. Tidak menghormati peribadahan orang lain. 9. Bersikap tidak adil terhadap sesama manusia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh pelanggaran norma sosial. Pertama, melanggar lalu lintas. Kedua, tidak patuh pada adat istiadat setempat. Ketiga, perilaku diskriminasi. Keempat, masuk ke dalam kediaman orang lain tanpa mengucap salam. Kelima, pelanggaran etika dan kesopanan. Ketujuh, menikah dengan saudara kandung.
Padahal di setiap norma mempunyai sanksi masing-masing. Dalam norma sosial memiliki sanksi jika melanggar suatu norma akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa dikucilkan dari masyarakat tertentu. Bentuk dari pengucilan masyarakat adalah dipenjara atau sanksi sosial. Selanjutnya yaitu norma agama. Sanksi norma agama. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi berupa siksaan di neraka. Contoh pelanggaran norma agama yaitu tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinaan, dan menghasut atau memfitnah orang. Norma ini hanya akan dipatuhi oleh mereka manusia yang benar-benar memeluk agama dan mengamalkan ajaran agama dengan penuh keyakinan dan dengan penuh keimanan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi agar kita kembali menjadi ke hakikat manusia. Dengan melakukan salah satu contoh yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman oleh pemeluk agama Islam, rajin beribadah dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua, saling tolong-menolong, tidak saling menyakiti orang lain, dan menghargai pemeluk agama lain. Menurut saya itu saja sudah cukup sebagai kita untuk kembali ke hakikat manusia. Dan yang paling penting adalah kita harus punya niat dulu untuk berubah menjadi ke hal yang positif, karena jika tidak ada niat dari hal-hal kecil positif tersebut, tidak akan pernah bisa kita menjadi kembali ke hakikat manusia sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam perkataan atau perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.